Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia keempat, tokoh agama dan kemasyarakatan. Ada 4 misteri Tuhan di dunia ini, yaitu jodoh, rezeki, umur, dan Gus Dur. Itulah sebuah ungkapan yang menyindir sikap Abdurrahman Wahid yang sulit ditebak. Gus Dur, begitulah ia disapa, adalah politisi dan tokoh masyarakat yang memberikan nuansa baru, bukan saja dari sudut pandang Islam, tetapi juga demokrasi. Titip aspirasi kepada orang lain saja bisa. Kenapa kita harus membuat wadah sendiri untuk menyalurkan aspirasi politik? Katanya setelah Nahdlatul Ulama dalam muktamarnya yang ke-27, tahun 1984, memutuskan untuk kembali ke Hitah 1926. Artinya, Nahdlatul Ulama meninggalkan politik praktis. Namun pada hari Rabu, tanggal 20 Oktober tahun 1999, cucu Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama itu, terpilih menjadi presiden. Artinya, ia kembali ke kancah politik praktis. Lahir di Denanyar, Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 4 Agustus tahun 1940, Abdurrahman Wahid yang pernah kuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir, mulai mencuat setelah terpilih sebagai Ketua Umum PBNU. Anak sulung dari 6 bersaudara dari Wahid Hashim ini sebelumnya banyak memegang jabatan sebagai penasihat tim di berbagai departemen, Departemen Koperasi, Departemen Agama, dan Departemen Hankam. Tokoh yang gemar mengkoleksi kaset Michael Jackson dan lagu Iago klasik ini juga pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta periode tahun 1984 sampai tahun 1985. Dalam Festival Film Indonesia tahun 1985 di Bandung, ia menjadi Ketua Dewan Juri. Kiprahnya di dunia politik bagi sebagian orang kadang terasa membingungkan, cenderung pelin-pelan, dan terlalu kompromistis. Misalnya ketika pemerintah berencana mendirikan pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN, di Muria, Gus Dur menentangnya. Ketika Habibie mendirikan ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, di akhir 1990, ia menolak bergabung. Gus Dur terkesan mengadakan perlawanan dengan mendirikan Forum Demokrasi. Tapi, pendulum politik Gus Dur mengayun lagi ke arah pemerintah pada pemilu 1997. Walaupun bisa bergaul dengan Megawati, saat itu, ia justru membuka jalan bagi Golkar berkampanye di depan massa NU saat orang-orang menghujat para pelaku Orde Baru. Gus Dur justru menemui Habibie, Wiranto, dan bahkan Soeharto. Alasannya masuk akal, walau sulit dipahami sebagian orang, yaitu untuk membangun dialog dan mencairkan kebekuan. Langkah kompromis Gus Dur, walau terkesan menentang arus, tak berpengaruh negatif terhadap perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, partai yang didirikannya dalam naungan NU. Dalam pemilu tanggal 7 Juni tahun 1999, PKB menduduki urutan ketiga, di bawah PDIP dan Golkar, dengan meraih suara 12%. Berdasarkan hasil itu, di atas kertas, PDIP dan Golkar paling berpeluang menampilkan jagonya menjadi presiden. Tapi, dalam sidang umum MPR, koalisi poros tengah, PAN, P3, dan partai-partai Islam yang dipelopori Amin Rais mengajukan Gus Dur sebagai calon presiden, yang akhirnya terpilih secara demokratis mengalahkan Megawati. Gus Dur menduduki kursi presiden hanya dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun,
sebelum ia dipaksa mundur terkait dengan beberapa kontroversi. Buloget hanyalah pemicunya saja. Namun faktor utama yang menyebabkan Gus Dur kehilangan dukungan adalah sikapnya yang sering kontroversial. Betapapun buruk prestasinya sebagai presiden, Gus Dur tetap memiliki karakter unik yang berperan besar dalam proses demokratisasi di Indonesia. Semangatnya dalam mengkampanyekan inklusivisme, pluralisme dan toleransi patut diacungi jempol. Energinya yang tak pernah habis untuk menjaga kebersamaan dalam kehidupan yang plural, layak kita catat dalam sejarah, dan humor-humornya selalu mampu memberi inspirasi. Sembilan warisan Gus Dur dalam kehidupan politik dan kebangsaan. Pertama, Gus Dur adalah orang yang haus akan ilmu, dan juga tidak lelah untuk berbagi. Kedua, Gus Dur adalah warisan pembaruan pemikiran Islam. Ketiga, Gus Dur memiliki sikap asketis, ia jauh dari panggung kemewahan. Keempat, Gus Dur adalah penyayang dan pelindung kaum minoritas. Kelima, berjuang sampai akhir hayat, Gus Dur adalah pejuang yang gigih sampai akhir hayat. Keenam, Gus Dur adalah orang yang hormat dan taat pada guru-gurunya. Ketujuh, Gus Dur adalah pekerja keras dan tak kenal lelah. Kedelapan, Gus Dur adalah teladan berbuku. Julukan sebagai pelahap buku yang rakus bahkan sudah ia lakoni di waktu SMP. Kesembilan, Gus Dur adalah pejuang kemanusiaan. Ia telah menuntaskan hidupnya dengan peduli kepada persoalan kemanusiaan.